Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Pagi ini saya berkesempatan untuk sharing kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu mengenai Urban Nutri Garden. Nah, sebelumnya saya ingin perkenalkan dulu ya, saya Suparwan Sulaiman dan istri saya ya tadi Dono Rahayu ya. Jadi kami founder dari Farm Organik ya, di mana Farm Organik ini punya dua divisi utama, yaitu farming ya, dengan konsep farm or grow-nya. Yang kedua adalah urban farming dengan konsep urban nutri garden-nya. Ya, sebenarnya yang ketiga yang kita sedang gali adalah atau sedang explore untuk food-nya. Ya, jadi kalau farm or grow farming dengan urban nutri garden ini lebih ke arah hulunya ya. Nah, yang ini food itu ke hilirnya. Ya, kira-kira konsepnya seperti itu. Nah, yang pagi ini yang kami ingin share adalah apa sih urban nutri garden itu. Ya, saya mengambil subjudul nutrisi dan ekosistem. Ya, jadi bukan sekedar menanam. Ya, karena yang tadi ya, yang banyak istilah-istilah itu semuanya adalah menanam. Ya, tinggal mana yang terbaik untuk di masing-masing rumah ya. Karena beda tempat bisa berbeda ya ininya adaptasinya, begitu juga beda konstruksi bangunan juga bisa berbeda. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu-ibu tinggal melihat, memilih ya, memilah, pilih sampah aja ya. Apa yang akan diterapkan nanti di rumah. Oke, kami mendirikan Farm Organik ini tahun 2009 ya. Kemudian diawali dengan pembuatan farm organik di Parongpong ya, itu farming. Setahun kemudian kami membuat di rumah urban farmingnya. Ya, urban farming dengan nama awalnya itu halaman organik. Ya, kemudian berkembang menjadi urban nutri garden. Nah, karena kata kunci dari urban nutri garden ini adalah nutrisi ya, maka saya ingin membahas sedikit mengenai nutrisi dulu ya. Ini kan nutrisi ini kan sebetulnya sesuatu yang memang sangat dibutuhkan sekali oleh tubuh kita ya. Nah, kita sendiri tahu bahwa kita ini sebagai makhluk omnivora. Ya, omnivora itu artinya kan makan dari bahan-bahan nabati maupun dari bahan-bahan hewani. Ya, nah ini kebutuhan ini dibutuhkan dalam proses metabolisme manusia ya untuk bisa hidup ya. Tentunya yang pertama adalah bagaimana supaya organ-organ tubuh itu berfungsi sebagaimana mestinya sehingga bisa menghasilkan tenaga atau energi sehingga kita bisa melakukan mobilitas ya. Nah, itu kira-kira sebetulnya fungsi utama dari nutrisi tersebut seperti itu. Maaf, saya izin minum ya. Belum apa-apa, udah batuk. Nah, karena sebagai makhluk omnivora ini artinya kan kita membutuhkan berbagai nutrisi ya untuk bisa menjalankan organ tubuh kita supaya bisa berfungsi sebagaimana mestinya sehingga kita merasa sehat dan menghasilkan energi yang dipakai untuk mobilitas tadi. Nah, itu biasanya disebut sebagai metabolisme. Nah, manusia itu ternyata punya macam-macam atau jenis-jenis metabolismenya sendiri-sendiri.
Saya menyitir ini dari buku Metabolic Typing Diet ya, dari William Wolcott dan Tris Fahey. Nah, dia mengatakan bahwa yang namanya manusia itu kan terdiri dari banyak sekali sistem. Ya, di situ ada sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem imunisasi, sistem respirasi ya dan sebagainya ya, untuk keringat dan sebagainya. Nah, sistem-sistem ini akan kita merasa sehat kalau semua sistem ini bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya. Nah, yang namanya sistem ini terdiri dari organ-organ ya, misalnya katakan sistem pernapasan. Sistem pernapasan ini ada hidung gitu ya, ada tenggorokan, ada paru-paru dan seterusnya. Ya, nah sistem pernapasan ini akan bisa berfungsi dengan baik manakala semua organnya bisa berfungsi dengan baik. Organ akan berfungsi dengan baik manakala setiap selnya itu berfungsi dengan baik. Nah, setiap sel bisa berfungsi dengan baik kalau dia mendapatkan asupan energi yang cukup untuk dia bisa berfungsi. Nah, energi ini diperoleh dari pembakaran nutrisi oleh oksigen. Ya, makanya kita harus bernapas ya. Itu perlu oksigen itu untuk proses pembakaran. Nah, nutrisi-nutrisi yang ada yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi untuk menggerakkan sel di tiap organ, misalnya organ paru-paru, organ pipi, organ kaki, ya tentu berbeda-beda ya level energinya, sehingga dibutuhkan level nutrisi atau variasi nutrisi yang bisa berbeda. Ya karena itu kenapa kita itu membutuhkan aneka atau variasi nutrisi yang sangat lengkap ya dari A sampai Z untuk supaya kita ini bisa hidup dengan sehat. Ya, makanya kemudian ada nutrisi makro, ada mikro gitu ya. Nah, itu semuanya dibutuhkan ya oleh tubuh kita untuk bisa menjalankan metabolisme ini. Nah, masalahnya setiap daerah atau setiap lingkungan itu bisa berbeda-beda lingkungan efek terhadap kehidupan manusia. Daerah dingin, daerah panas ya, daerah sedang ya, daerah pegunungan dan sebagainya atau daerah tandus ya. Itu membuat metabolisme manusia ini jadi berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ya, kalau metabolismenya berbeda-beda satu dengan yang lain, maka makanan yang cocok itu bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Makanan saya yang bagus belum tentu bagus untuk istri saya, atau sebaliknya yang bagus buat istri saya belum tentu bagus untuk saya jika tipe metabolismenya berbeda ya. Nah, konsepnya kira-kira seperti itu. Nah, karena itu yang namanya tipe metabolisme itu kemudian oleh si William Wolcott ini dibagi ada tipe karbo ya. Tipe karbo ini yang metabolismenya itu sangat cocok jika makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh ini jenis-jenis karbo. Jenis karbo ini sayuran dan daging putih ya, banyaknya di situ. Ya, yang karbo ini artinya kebanyakan atau majority dari nutrisinya itu dari karbo. Ya, sedangkan biasanya sekitar di atas 50%, sekitar 60-an%. Sisanya baru protein ya, protein dan lemak ya. Nah, kemudian sisi yang lainnya jenisnya adalah tipe metabolisme protein. Nah, kalau ini sebaliknya nih. Ya, kalau ini proteinnya itu bisa sampai 70%. Ya, 70%, kemudian sisanya sayuran ya. Protein di sini terdiri dari protein dan lemak ya, yang 70% tadi. Contohnya misalnya kalau orang Eskimo misalnya. Orang Eskimo itu jenisnya pasti jenis ke protein nih. Ya, karena kalau dia makannya makan karbo, itu selesai makan lapar lagi gitu ya. Sehingga
mobilitasnya jadi nggak bisa gitu ya, sehingga dia harus makannya itu makan banyak daging ya, makan banyak lemak dan sebagainya ya, sehingga dia bisa tetap bergerak ya, tetap bergerak, tetap sehat gitu ya. Nah itu dua jenis ini ya, sisi kanan dan sisi kirinya seperti itu. Tapi ada juga yang in between di sini, tengah-tengah ya. Jadi ada yang mix ya. Yang mix itu juga tergantung ya. Ada yang mixnya dekat karbo, ada juga mixnya dekat protein, ada juga di tengah. Ya, jadi ini persis kayak apa ya? Kayak gelombang radio gitu ya. Gelombang radio FM itu kan dari 88 sampai 100 sekian gitu kan. Nah, itu kira-kira tipe metabolisme itu seperti itu. Ya, jadi orang yang punya tipe metabolismenya protein, itu kebutuhan makanannya itu berbeda dengan yang punya tipe metabolisme karbo. Dan juga berbeda dengan tipe metabolisme yang campur, yang mix seperti ini. Ya, supaya apa? Supaya tadi energi yang diperoleh untuk menggerakkan sel-selnya itu bisa optimal. Ya. Nah, jadi perbedaan tipe metabolisme ini tadi tergantung tuntutan di lingkungan masing-masing ya, seperti itu. Ada juga yang memang diatur ya, memang diatur. Ya, memang diatur misalnya kayak tuntutan lingkungannya itu lebih ke arah bagaimana kita menjaga lingkungan. Ya, jadi misalnya kayak area yang paling pinggirnya karbo ini misalnya vegan ya. Nah, vegan itu bagaimana dia punya filosofi menjaga lingkungan ya dengan tidak memakan protein hewani ya, dia makannya yang nabati. Nah, karena itu kemudian muncul kan yang namanya diet gitu ya, ada diet ini, diet ini, diet ini, diet ini dan sebagainya. Nah, sebenarnya diet ini sebetulnya diperuntukkan untuk tipe-tipe metabolisme yang sesuai dengan diet ini. Ya, jadi kalau misalnya diet apa misalnya, nah makanannya itu apa, sesuaikan dengan metabolisme untuk diet ini, karakteristiknya seperti apa. Jadi kalau kita punya metabolismenya yang dekat-dekat ke karbo, terus ikut diet yang dekat-dekat ke protein, nggak akan pernah bisa berhasil. Ya, kalaupun berhasil biasanya sifatnya kayak yoyo atau kayak bumerang. Ya, berhasil habis itu balik lagi gitu ya. Kan biasanya kalau kita bicara diet itu kan bicara biasanya berat badan ya. Nah, kalau tipe metabolisme itu dia akan menyesuaikan. Makanlah apa yang dibutuhkan oleh badan Anda sehingga badan Anda akan mengadjust. Ya, konon katanya yang kurus akan menjadi normal, yang gemuk akan menjadi normal. Ya, tapi tentu tidak tiba-tiba ya, itu berproses ya isinya. Nah, itu karena apa? Karena tipe metabolisme dia itu betul-betul membutuhkan jenis yang tersebut, jenis makanan tersebut, nutrisi tersebut. Biasanya misalnya si A menghasilkan atau mengeluarkan konsep diet apa misalnya. Nah, dan dia sangat cocok sekali ditunjukkan dengan si A ini, modelnya si A. Ya, nah, si A ini kalau misalnya kita ingin mengikuti dietnya si A, selama tipe metabolismenya kita sama dengan si A, itu pasti akan berhasil. Ya, tapi kalau nggak sama, itu akan sulit sekali. Kalaupun berhasil, mungkin akan perlu waktu lama sekali untuk mengadjust dulu tipe metabolisme kita itu diubah dulu. Nah, itu perubahannya itu cukup lama. Ya, kira-kira itu ya. Jadi artinya apa? Artinya apa yang kita makan itu ya harus makanan-makanan yang baik ya, makanan-makanan yang cocok ya untuk tubuh kita ya. Ya, dengarkan tubuh kita mintanya apa. Ya, nah itu ada caranya untuk bisa kita mendengarkan sehingga kita bisa memberikan tubuh kita ini makanan-makanan yang memang baik untuk tubuh kita. Makanan yang baik untuk tubuh kita adalah makanan yang cocok sesuai dengan tipe metabolismenya kita. Ya, saya dengan Anda itu bisa jadi berbeda. Ada yang mungkin berbeda dikit, ada juga berbeda banyak gitu ya. Nah, sehingga pada saat makan ya sama-sama kenyang di awal makan gitu ya. Tapi proses berikutnya itu, nah itu perbedaannya nanti di situ. Nah, karena kita bicara nutrisi ya, kemudian kami Farm Organik membuat konsep yang menurut kami cukup komprehensif untuk bisa menghasilkan variasi nutrisi ini ya, nutrisi A sampai Z, terutama dalam hal
tanaman ya, karena kita bicara di urban garden ya. Walaupun bisa juga di dalam urban garden ini di situ ada misalnya ada kolam atau ada ayam dan sebagainya ya. Tapi kita akan lebih fokus di yang nabatinya saja dulu ya. Nah, itulah jadi konsep kami itu sebetulnya bukan inovasi baru, tetapi merupakan rangkuman yang kami integrasikan menjadi sesuatu yang bisa dianggap baru ya, sebagai konsep baru untuk merangkum berbagai aspek yang ada di urban farming. Lebih dari sekedar urban farming ya, karena di situ mencakup bagaimana kita bisa mendapatkan variasi nutrisi yang sangat lengkap ya, terutama nutrisi nabati. Nah, kenapa urban Nutri-Garden ini menurut kami itu sangat bagus sekali ya untuk bisa diterapkan di rumah-rumah ya, termasuk rumah bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Karena yang pertama, dengan urban Nutri-Garden itu bisa memberikan rasa ketenangan, bah kita bisa mendapatkan sayuran yang sehat. Ya, terutama buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang merasa ini kalau beli di supermarket organiknya benar atau tidak sih. Nah seperti itu dengan urban Nutri-Garden ini, insya Allah kita bisa mendapatkan sayuran yang sehat ya, karena sama sekali tidak akan menggunakan bahan-bahan kimia ya, karena Bapak Ibu tahu menanam di rumah masing-masing itu kan untuk konsumsi keluarga, jadi tidak mungkin meracuni keluarga ya. Nah, di samping juga bisa mendapatkan nutrisi yang sangat variatif ya. Jadi saya akan tunjukkan variasinya itu di mana ya. Nah, kemudian juga di Urban Nutri-Garden ini nanti kita akan melakukan penanamannya itu sangat fleksibel. Ya, bisa di dalam rumah, bisa juga di luar rumah. Ya, dan panennya itu bisa kapan aja. Bisa dalam beberapa jam udah dapat, bisa dalam beberapa hari, atau beberapa minggu, atau normal beberapa bulan. Ya, nanti pilihannya itu semuanya ada di kita. Kita inginnya apa? Ya, kita pengen nutrisi seperti apa. Nah, kalau kita bicara urban Nutri-Garden itu sebenarnya kita bicara garden ya, garden atau taman ya. Jadi bukan bicara kebun ya. Kalau di rumah itu betul-betul kita harus bisa menata ya, sehingga yang namanya estetika taman itu jadi terbentuk ya. Tamannya urban Nutri-Garden itu dibandingkan dengan taman tanaman hias itu bisa sangat berbeda. Ya, kalau tanaman hias itu sekali ditanam itu akan awet. Ya, tinggal kita siram aja, kita tinggal dirawat aja itu akan awet. Besarnya juga akan awet segitu terus ya. Kita baru ganti tanaman hias itu kalau sudah bosan atau mati gitu ya. Tetapi kalau di urban Nutri-Garden itu nggak terjadi ya. Karena apa? Karena sayuran itu umurnya terbatas, harus dipanen karena memang tujuan kita adalah memanen. Nah, kalau udah dipanen kemudian akan ditanami yang baru. Nah, sehingga sangat dinamis pemandangannya itu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu main ke rumah saya misalnya, sekarang main 2-3 bulan lagi main lagi ya, tanamannya udah ganti ya, pemandangannya udah berbeda. Nah, kemudian yang justru yang sangat penting sekali di urban Nutri-Garden ini, bagaimana kita bisa membentuk ekosistem sehat, tanah sehat. Jadi kita di sini bicara lingkungan. Ya, jadi kalau lingkungan itu sehat, tentunya diharapkan kita yang hidup di rumah ini ataupun lingkungan, kalau semua tetangga menerapkan hal yang sama, tentu akan lebih luas lagi impact. Dan jangan lupa kalau kita menanam secara organik, itu artinya kita membentuk tanah organik yang lebih gembur, yang lebih poros. Yang lebih poros itu artinya daya serap airnya itu lebih banyak, ya, dan daya simpan airnya itu lebih banyak. Ya, sehingga kalau misalnya hujan seperti hujan yang biasa terjadi itu diharapkan air itu yang akan terserap ke dalam tanah itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan kalau tanah kita tidak begitu gembur. Dan di urban Nutri-Garden ini juga kembali bagaimana kita bisa menjaga lingkungan ya dengan cara
memproses kembali atau menggunakan kembali limbah rumah tangga ya. Nanti saya akan tunjukkan dari konsep ininya, chartnya ya, ininya, gambarnya. Ya, dan tentunya juga banyak juga sekarang yang orang menggunakan ini sebagai alternatif sumber tambahan penghasilan ya, karena itu bisa ya kita tawarkan juga kepada teman-teman atau tetangga ya, dan sekaligus mengajak mereka untuk hidup sehat. Nah, jadi nilai dari Urban Nutri Garden ini ada aspek atau nilai kesehatan ya, kemudian ada nilai lingkungan ya, ada nilai ekonominya, dan juga nilai estetikanya. Nah, ini adalah kira-kira gambaran dari Urban Nutri Garden itu seperti apa. Nah, kalau saya rangkum ya ke dalam konsep yang saya akan tunjukkan di sini, yaitu bahwa yang namanya Urban Nutri Garden itu kita memanfaatkan rumah kita, baik itu di halaman ya, baik itu halaman depan, halaman belakang, halaman atas ya, maksudnya dak gitu ya, ataupun di dalam ruangan. Ya, dalam ruangan ya kita berusaha untuk bisa melakukan aktivitas untuk mendapatkan nutrisi sehat ya, dengan 3 aspek penting di sini ya, yaitu bagaimana kita nanti bisa mengatur ya ruangan-ruangan ataupun space ataupun lahan yang ada di rumah ya, supaya manajemen tanam dan panennya itu bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi. Ya, jadi tadi bukan sekedar menanam ya, tapi juga bagaimana kita bisa mengatur ya, sehingga tidak ada panen yang berkelebihan ya, tapi panen itu secukupnya untuk hari ini kita masak ya. Besok masak apa, kita tinggal panen lagi. Ya, jadi tidak ada tempat yang tanaman yang terbuang diharapkan dari situ, ataupun kalaupun terbuang lebih sedikit dibandingkan dengan kalau kita menanam dalam jumlah banyak. Ya, kemudian juga ini yang utama nih, menggunakan pola pikir organik ya, bagaimana kita membentuk sistem Urban Nutri Garden ini sehingga bisa menghasilkan 4 value yang tadi ya, di mana di dalamnya ada aspek manajemen limbah ya, sehingga sampah-sampah yang dihasilkan di rumah ini tidak harus semuanya dibuang ke bak sampah, tapi sebagian bisa kita pakai. Nah, kalau sebagian bisa kita pakai, artinya kita bisa mengurangi bak sampah kita. Kalau semua orang katakan bisa mengurangi bak sampah kita 25% aja, maka tempat pembuangan sampah akhir akan berkurang 25% juga. Ya, kira-kira itu. Jadi tiga aspek ini yang akan menopang Urban Nutri Garden ini. Nanti saya akan jelaskan sedikit lebih rinci ini. Ya, ini adalah tadi value-nya ya, value-nya sehat dan sebagainya. Ya, sehingga diharapkan kita bisa menerapkannya ya, menerapkannya di sini nanti bisa berkesinambungan. Ya, untuk bisa berkesinambungan tentu harus tahu caranya. Ya, jadi caranya seperti apa nih supaya ini bisa panen terus gitu ya, bisa nanam terus dan sebagainya. Ya, sehingga diharapkan bisa mendapatkan atau membentuk keluarga yang sehat dan juga lingkungan yang sehat. Ya, jadi kira-kira ini ya konsep dari Urban Nutri Garden ini. Ya. Nah, saya akan lebih zoom in ke aspek yang 3 aspek ini ya, yaitu yang pertama adalah pola pikir organik. Ya, nah, pola pikir organik ini yang pertama adalah ide. Oke, sebentar. Ya, jadi pola pikir organik ini ya, yang utama adalah bagaimana kita bisa menjaga kesehatan tanah. Ya, jadi bukan bagaimana kita membesarkan tanaman, bukan, tapi menyehatkan tanah dengan cara memberikan kompos ke tanah. Jadi kompos itu bukan untuk tanaman ya, tetapi untuk tanah. Nanti tanahlah yang akan menumbuhkan tanaman. Nah, itu adalah
pola pikir organik yang diterapkan oleh farm organik. Ya, kemudian di sini juga dengan pola pikir organik ini, bagaimana kita nanti penerapannya itu harus mengubah-ubah. Jadi tanaman itu harus dirotasi terus, ya, dirotasi dan dicampur, ya, karena tujuan kita, tujuan akhirnya adalah yang ini, ya, membentuk ekosistem. Ya, jadi kalau misalnya tanaman kita berubah-ubah terus, ya, kemudian variatif, diversifikasinya sangat banyak, maka akan terbentuklah ekosistem di situ. Yang namanya ekosistem tentunya ada produsen dalam hal ini tanaman, ada konsumen yaitu konsumen herbivore, ya, dalam hal ini salah satunya adalah hama, dan juga ada konsumen yang kedua yaitu karnivor, ya, dalam hal ini dia yang akan memakan hama, ya. Jadi misalnya katakan burung, ya, belalang sembah, ya, kadal dan sebagainya. Nah, ini yang akan kita bentuk seperti ini, yang dibentuk oleh Urban Nutri Garden itu membentuk ekosistemnya dengan cara seperti ini. Ya, jadi tadi bukan sekedar menanam, tapi ada caranya, dan caranya ini nggak susah, ya, sangat susah. Yang penting kita tahu, ya, apa yang harus kita lakukan. Nah, kemudian aspek yang kedua adalah manajemen limbah, ya. Nah, manajemen limbah ini manajemen lah, maaf nih, chartnya salah ini, ya. Harusnya manajemen lahan, ya. Manajemen lahan ini bagaimana kita menanam itu nggak asal tanam gitu, ya, tapi ada polanya, ya, ada polanya supaya apa? Supaya yang namanya panen ini jadi berkesinambungan, ya, nggak sekedar tanam, beli satu bungkus tanam semuanya. Nah, bukan seperti itu, ya, yang di Urban Nutri Garden itu. Ya, jadi prosesnya itu udah jelas, ya, semuanya ada di sini. Ya, dan yang terakhir adalah manajemen limbah, ya. Nah, manajemen limbah ini di sini di Urban Nutri Garden ini kita mempelajari semua cara untuk membuat kompos di sini di rumah, ya. Kemudian setelah disaring, ya, mana yang the best, ya, untuk urban farming itu kemudian ada beberapa saja, ya, yang menurut kami cocok untuk di rumah, ya. Kalau yang lain mungkin hasilnya bagus, sangat bagus, tapi tidak cocok untuk di rumah. Ya, salah satu cocok untuk di rumah itu misalnya tidak begitu bau, ya, misalnya seperti itu gitu, ya. Ya, kita mau bikin kompos yang paling bagus tapi baunya kemana-mana, ya tentu bukan cuma kita yang terganggu, tetangga juga terganggu gitu, ya. Nah, itu, ya, jadi manajemen limbah itu bagaimana kita mengembalikan limbah dari rumah, ya. Limbah itu bukan cuma sisa dapur, ya, tapi juga limbah dari dalam rumah dan limbah dari halaman rumah, ya, sehingga kita bisa mengurangi sampah di bak sampah. Ya, jadi kata kunci di sini adalah nantinya adalah membentuk ekosistem dengan cara kita harus bisa membentuk tanah kita itu tanah yang sehat. Jadi kalau bisa, kalau di rumah, di halaman punya lahan, jangan ditanamin dengan pot atau dengan polybag, tapi tanamin langsung ke tanahnya, ya, karena itu akan memberikan efek langsung atau impact langsung terhadap lingkungan, ya, karena akan menjadi tanah yang sehat, yang lebih banyak menyerap air, dan dia juga bisa menumbuhkan tanaman dengan baik, ya. Nah, untuk bisa mendapatkan tanah yang sehat ini dengan cara composting the soil tadi, sehingga banyak tanaman yang bisa tumbuh di situ, akibatnya akan terbentuk diversifikasi di halaman kita. Ya, jadi di tanah yang baik itu atau di tanah yang sehat, tanamannya itu akan tumbuh sehat, ya. Jadi tanaman sehat itu hanya akan tumbuh di tanah yang sehat. Tanah yang sehat itu adalah tanah yang tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan sintetik, terutama pupuk kimia dan pestisida kimia, ya. Nah, sehingga di situ diharapkan yang namanya tanaman-tanaman kita yang ada di situ di halaman kita ataupun di dalam itu akan tumbuh dengan baik dan juga sehat. Saya akan mulai masuk ke nutrisinya. Jadi seperti apa kalau tadi kita masih bicara konsep, ya, nutrisi seperti apa sih yang ada di Urban Nutri Garden itu sehingga namanya menjadi Urban Nutri Garden, ya, nutri dari kata nutrisi. Saya ingin menunjukkan fase pertumbuhan suatu biji, ya, dari biji itu mulai tumbuhnya itu seperti apa sampai menjadi biji lagi. Ya, kalau
kita punya biji ya, itu sebetulnya pada saat kita ingin menumbuhkan biji, artinya biji itu ada yang direndam dulu, ada juga yang langsung ditanam di tanah, ya, kemudian disiram. Ya, artinya apa? Artinya bijinya itu dibasahin dulu. Ya, soal basahnya dengan cara direndam atau dikasih tisu atau dimasukkan ke dalam tanah basah, itu teknis. Ya, tapi prinsipnya adalah bijinya dibasahi. Nah, ini dalam beberapa jam biji ini sudah mulai menggeliat, ya. Dalamnya itu sudah mulai menggeliat. Ya, kemudian dalam beberapa hari kemudian dia mulai pecah. Ya, mulai pecah, keluar bakal akarnya. Ya. Selanjutnya kira-kira 1 minggu itu udah mulai keluar akarnya. Ya. Akarnya keluar, ya, kemudian dia akan proses berikutnya dia akan memulai untuk mengembangkan si daun-daun ini. Ya, daun-daun ini sehingga akan keluar ya 2 daun pertama ya. Nah, ini 2 daun pertama ini disebut daun cotyledon ya. Daun cotyledon ini hampir semua biji ya, kalau biji itu biji dikotil ya yang belah 2 itu hampir sama semua. Tanaman yang baru tumbuh itu tumbuhnya seperti ini semua. Ada yang seperti hati daunnya, ada juga yang agak bulat ya, tapi kurang lebih mirip-mirip ya, mirip-mirip. Sama sekali belum menunjukkan tanaman aslinya ya, karena semuanya tumbuh dari keping ya, keping biji tadi yang disebut dengan daun cotyledon. Nah, baru di sini mulai terjadi proses pertumbuhan ya, akan mulai keluar ya daun yang aslinya. Ya, kalau ini bukan daun asli daun cotyledon ini, tapi daun keping biji. Daun asli itu ya daun seperti karakter dari tanaman itu ya, misalnya katakan lobak ya, lobak itu kan daunnya kan bergerigi begitu ya, nanti akan keluar daun yang bergerigi ya, daun lobak. Kalau sebelumnya ini daun lobak ini tetap seperti ini sama ya. Nah, jadi akan mulai tumbuh ya, akan mulai tumbuh dalam beberapa minggu ya, mungkin 3, 4, 5 minggu itu akan mulai tumbuh sebagai tanaman-tanaman remaja ya di sini. Ya, tanaman remaja ya, kemudian ini akan lanjut ya, lalu tambah besar daunnya ya, sehingga menghasilkan tanaman yang dewasa. Ya, tanaman yang dewasa ini kemudian kalau dibiarkan tentu akan menghasilkan bunga, bunga akan menghasilkan buah, di dalam buah ini akan menghasilkan biji. Nah, terus berulang lagi. Ya, siklus ini berulang lagi. Ya, semua biji siklusnya seperti ini. Ya. Nah, farm organik melihat bahwa oh, ternyata di setiap siklus ini sebetulnya bisa dijadikan sumber nutrisi kita. Ya. Nutrisi kita bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Nah, ya, jadi yang tadi yang biji pada saat mulai kena basah, kena air, mulai menggeliat, terjadi proses pertumbuhan di situ di dalamnya, ya. Kita menyebutnya sebagai biji aktif. Nah, biji aktif ini nanti kita akan bahas ya mengenai nutrisinya habis ini sebentar. Ya, kemudian setelah keluar bakal akar ya, keluar bakal akar, belum keluar akar, itu yang disebut dengan biji germinasi. Ya, biji germinasi. Nah, kalau di sini biji aktif itu yang paling mudah adalah kalau kita mau katakan apa ya, membuat kacang hijau misalnya, bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau ini bukan langsung dimasukkan ke dalam panci yang dikasih air langsung direbus, tapi direndam dulu. Ya, kalau direndam dulu maka dia akan menjadi biji yang aktif ya. Biji aktif baru dimasak. Nah, akan sangat berbeda antara biji yang original dengan biji aktif dari sisi nutrisinya. Ya. Nah, makin besar dia akan tumbuh, akan keluar bakal akarnya. Ya, disebut sebagai biji germinasi. Ya, biji germinasi ini biasanya yang sekarang hidup masih banyak orang menggunakan adalah dengan mengerminasi beras ya. Beras disebut, kalau berasnya beras coklat disebut dengan germinated brown rice (GBR). Ya, nah itu nutrisinya sangat bagus sekali. Ya, sangat bagus sekali. Nah, ini kalau dilamakan lagi yang tadi 5 sampai 7 hari ya, mungkin bisa sampai 8 hari, itu menjadi kecambah. Ya, jadi kecambah ini bukan cuma
dari toge ya, atau kecambah kacang hijau jadi toge, ya ini semua sayuran itu bisa dibuat kecambah. Ya, mau sayuran lobak, sayuran kol, sayuran brokoli, ya itu semuanya bisa dibuat untuk kecambah. Nah, ini yang kemudian lama-lama ya dari sprout ini atau kecambah ini kemudian tumbuh yang tadi 2 daun tadi. Ya, 2 daun tadi orang menyebutnya sebagai microgreens. Nah, ini dari biji aktif sampai microgreens ini orang menyebutnya sebagai superfood ya. Kenapa superfood ya? Nanti sebentar akan saya jelaskan sebagai. Setelah setelah itu microgreens-nya akan tumbuh ya. Kalau misalnya kita lamakan lagi, kira-kira tadi 3-5 minggu, maka kita menghasilkan sayuran baby. Ya, kita tahu kalau sayuran baby itu pasti rasanya enak sekali, crunchy, krias gitu ya. Nah, ini kalau diteruskan, kalau kita ingin menumbuhkan dengan jangka waktu yang lama, ya, yang bulanan, maka kita akan menghasilkan sayuran yang reguler, ya, sayuran dewasa gitu ya. Kalau wortel mungkin sekitar 2,5-3 bulan, ya. Kalau sayuran ini 1,5-2 bulan, ya, dan seterusnya, ya. Nah, di Urban Nutri Garden ya kami juga melihat bahwa ternyata sekarang ini kan sudah mulai banyak bunga-bunga yang edible ya, jadi bunga ini bisa dimakan ya, bisa dimakan ya. Memang saat ini masih banyak yang menggunakannya itu adalah restoran ya sebagai garnish ya. Jadi garnishnya itu kalau misalnya ada salad atau ada apa dikasih kelopak bunga, potongan kelopak bunga ini, oh jadi cantik sekali ya. Jadi ini sebenarnya potensinya mungkin kalau untuk di rumah lebih untuk side income ya, pendapatan nih bisa dijual ya. Kalau kita makan mungkin dapatnya sedikit ya, karena ini daun ini sangat mahal ya, satu kelopaknya cukup mahal. Nah ini kalau diteruskan, bunga tadi ya. Ini kalau diteruskan akan menjadi buah. Ya. Jadi kalau kita menanam itu bisa jadi buah. Ya kita tahulah kalau buah, kalau kita bicara garden ya, bicara garden sayuran itu tentunya utamanya bukan buah mangga ya, tapi buah tomat, buah paria, buah terong ya, buah buncis ya. Nah itu sebetulnya walaupun kategorinya sayuran, tetapi secara teknis dia adalah buah ya. Jadi bukan sayuran gitu ya. Kalau sayuran lebih banyak ke yang non buah. Ya. Nah jadi Urban Nutri Garden ini di sini nutrisi dari biji aktif sampai ke sini itu bisa berbeda nutrisinya. Ya, karena itu kita bisa mendapatkan variasi nutrisi yang sangat lengkap dari Urban Nutri Garden ini. Ya, nah tentunya di sini tergantung ya tempatnya di masing-masing ya, lokasi masing-masing. Nah, dari biji aktif ya sampai menjadi microgreens atau dari sini ya, dari mulai sini, ini dalam itu maksudnya indoor ya. Indoor artinya biji aktif ini kita bisa bikinnya di dalam rumah, ya di dapur atau di mana aja dalam rumah, nggak harus keluar. Ya, begitu juga biji germinasi, begitu juga sprout atau kecambah. Ya, mungkin kecambah setelah jadi membutuhkan sedikit cahaya. Ya, kemudian microgreens mulai membutuhkan cahaya, ya terutama kalau sudah mulai tumbuh. Ya, apalagi yang warnanya coklat seperti ini, itu membutuhkan sedikit cahaya. Kemudian yang baby lebih banyak lagi cahayanya. Ya, supaya tumbuhnya bisa lebih bagus, lebih crunchy, warnanya bisa keluar lebih bagus. Nah, makin keluar di sini, nah kalau ini membutuhkan cahaya yang jauh lebih banyak. Ya, apalagi bunga dan buah itu betul-betul membutuhkan cahaya yang sangat banyak ya untuk bisa dia menghasilkan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi artinya dari biji aktif ke kanan ini terus makin ke sini makin membutuhkan cahaya, artinya makin keluar. Makin keluar, makin keluar, makin keluar. Nah, biasanya yang biji aktif sampai microgreens ini bisa di dalam, yang baby sampai buah ini umumnya di luar. Ya, sebenarnya baby ini transisi ini antara dalam dengan luar gitu ya. Itu ya. Jadi kita bisa mendapatkan nutrisi-nutrisi ya, baik itu dari dalam ya, dari luar ya, dari luar halaman atau dari luar rumah. Apakah itu di halaman depan, halaman belakang, bidak ya, bisa dapatkan ini, atau kita bisa mendapatkannya dari dalam rumah ya, dari dalam rumah, dari mulai biji aktif sampai microgreens ya. Jadi
sangat lengkap sekali. Tinggal pilihan kita mau mendapatkan nutrisi yang mana dan cocok tidak lingkungan atau rumah kita di situ untuk bisa mendapatkan atau membuat atau menanam yang sumber nutrisi ini. Nah, kalau saya rangkum ya dari sisi nutrisinya, ya nutrisinya itu dari mulai biji aktif ya. Nah, di sini sebetulnya pada saat biji aktif, di situ terjadi proses fisika dan kimia ya di dalam biji itu. Ya, kalau tadinya biji itu originalnya itu senyawanya adalah senyawa kompleks ya. Di dalam biji aktif ini senyawanya itu udah mulai terurai ya menjadi senyawa yang lebih simpel. Ya, artinya apa? Artinya penyerapan dari nutrisi tersebut akan jauh lebih bagus ya karena sudah terbentuk nutrisi simpel, senyawa simpel. Nah, di biji aktif sampai menjadi biji germinasi ya di sini biji itu mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri untuk bisa memulai tumbuh ya. Artinya apa? Artinya biji ini membutuhkan semua unsur nutrisi ya dari A sampai Z yang sangat lengkap untuk memulai suatu kehidupan baru. Ya, jadi bayangkan kalau misalnya ada yang kurang, itu mungkin ada yang cacat. Ya, samalah kayak kita ya, misalnya manusia, kalau asupan nutrisi pada saat hamil ada yang kurang, ya mungkin ada yang pada saat melahirkan ada yang kelainan ya seperti itu. Ya begitu juga yang biji ini. Ya, alhamdulillah Allah sudah menciptakan semuanya dengan sempurna ya sehingga pada saat terjadi germinasi seperti ini itu semuanya sudah lengkap ya semuanya sudah lengkap unsur-unsur yang dibutuhkan untuk memulai suatu hidup ya. Artinya apa? Artinya di sini tuh banyak sekali unsur-unsur ya atau nutrisi-nutrisi yang di biji orsinilnya itu tidak muncul tapi di sini muncul ya karena adanya proses fisika dan kimia karena adanya air yang masuk ke dalam biji tersebut. Ya, nah sehingga nutrisi di sini itu sangat padat sekali, ya sangat padat sekali itu semuanya dibutuhkan untuk memulai suatu kehidupan baru, ya. Nah ini kemudian akan lanjut ya, akan lanjut menjadi kecambah, ya menjadi kecambah, ya semuanya dan nutrisinya sekarang dari biji ini semuanya dikumpulkan, ya dikumpulkan ke dalam kotiledon ini sampai dikumpulkan dalam bentuk microgreens. Ya, jadi microgreens ini daun ini itu berisi cadangan nutrisi untuk dia bisa tumbuh. Ya karena apa? Karena Allah sudah menyiapkan semua nutrisinya itu cukup. Hai microgreens, kamu sudah saya cukupkan nutrisinya untuk bisa tumbuh. Ya, jadi tidak ada makanan pun kasarnya ya tidak ada makanan pun tetap tercukupi. Ya karena semua makanannya itu sudah dicadangkan di sini. Ya. Jadi artinya apa? Artinya makanan-makanan yang ada, nutrisi-nutrisi yang ada di sini itu sangat padat sekali. Ya, sangat padat dan sangat lengkap sekali. Ya, lengkap dalam arti dari A sampai Z ya dibutuhkan. Ya, memang jumlahnya kecil sekali. Tapi kalau kita makannya banyak, ya banyak juga gitu ya. Ya, jadi sampai di titik ini itu nutrisinya itu sangat lengkap ya. Nah, pada saat dia mulai tumbuh daun ya daun aslinya ya baru kotelidon ini nutrisi cadangan yang ada di daun ini itu mulai tidak mencukupi ya karena ini apa namanya perutnya udah nambah nih ya perutnya nambah sini ya karena itu pada saat dia mulai tumbuh daun yang aslinya maka butuh cahaya matahari untuk proses fotosintesis sehingga kekurangan makanan akan dibantu oleh proses fotosintesis ini. Ya, lama-lama ya proses fotosintesis ini bisa menghidupi dirinya sendiri sehingga biasanya daun kotiledon ini kuning mati ya karena memang dia sudah tidak dibutuhkan lagi ya mission accomplished pada saat dia sudah bisa berfotosintesis ya karena itu butuh cahaya matahari ya kemudian ini akan tumbuh secara normal ya tumbuh secara normal menjadi tanaman dewasa. Nah, pada saat dia tumbuh secara normal sebagai tanaman dewasa, nutrisinya itu sudah mulai berbeda. Ya, bukan lagi nutrisi seperti ini yang sifatnya nutrisinya sangat lengkap tetapi sedikit. Ya, di sini nutrisinya itu jenisnya sedikit tapi kandungannya tinggi. Misalnya
pakcoy itu banyak mengandung vitamin C misalnya, ya, tapi mungkin vitamin yang lain kurang, ya. Kale banyak mengandung mineral apa gitu, tapi mineral atau vitamin atau apa aja yang lainnya berkurang. Ya, jadi makin ke sana makin spesialisasi ya nutrisinya. Ya, sehingga kita mengenal, oh, makan ini aja, makan itu kandungannya banyak mengandung ini. Oh, makan itu aja, itu banyak mengandung apa gitu ya. Nah, itu kita bicara tanaman-tanaman dewasa di sini. Ya, kalau di tanaman yang kecil di sini kita tidak bicara yang tadi, kita bicaranya itu nutrisi yang sangat lengkap di sini. Ya, sangat lengkap. Sedangkan di sini nutrisi yang udah mulai spesifik ya. Begitu juga pada saat bunga dan juga pada saat menghasilkan buah. Ya, pada saat menghasilkan buah, tentunya buah tomat ya dengan buah terong ya sangat berbeda nutrisinya, gitu ya. Tetapi nutrisi tertentu saja yang tinggi, ya, yang lainnya itu sedikit. Ya, jadi di awal-awal pertumbuhan ini sifatnya itu nutrisinya lengkap, ya, sangat padat. Sementara di sini ya pada saat dewasa nutrisinya spesifik, ya, dan tinggi kandungannya. Ya, jadi ibaratnya nih kalau kita sekolah ya pada saat TK atau playgroup dan sebagainya itu masih di sini nih, ya. Makin ke sana itu makin ke SMA, penjurusan, kemudian S1, S2, S3 dan seterusnya, ya. Jadi kalau profesor di bidang psikologi pasti dia sangat jago sekali, ya, atau doktor di bidang psikologi sangat jago sekali, tapi dia tidak begitu mengerti mengenai ilmu elektro. Begitu juga dokter elektro sangat mengerti sekali di elektro, tapi mungkin dia tidak mengerti banyak mengenai psikologi. Ya, seperti itu ya, ininya cakupan nutrisinya. Ya, sehingga kalau kita bisa memilih misalnya mau nutrisi yang mana nih? Kita nanam ini sama ini makan yang ini dan sebagainya. Nah, itu tinggal pilihannya ada di kita. Ya, ini tujuannya untuk melengkapi yang nutrisi yang kita makan itu tidak hanya spesifik seperti yang ini saja, tapi juga bisa dilengkapi dengan yang lain-lain sehingga spektrum nutrisi yang kita makan ya bisa lengkap, itu yang dibutuhkan oleh kita sehingga metabolisme kita bisa berjalan normal untuk mendapatkan energi yang cukup buat tiap sel, mendapatkan fungsi yang bagus tiap organ sehingga setiap sistem menjadi bagus, ya, akhirnya badan kita menjadi sehat. Oke, saya akan break dulu untuk tanya jawab ya. Silakan. Silakan, barangkali ada yang ingin bertanya atau berkomentar. Atau masih bingung? Silakan, santai aja, santai aja. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Oh, ini nih, menarik sekali Pak pembahasannya dan bagaimana pola hidup tanaman bisa mengirim pola hidup dengan pola hidup manusia. Ya, sebetulnya bukan cuma manusia, tapi hewan juga, Mbak Verita. Ya, jadi semuanya itu siklusnya sebetulnya mirip seperti itu ya. Dan kalau kita bicara manusia yang manusia kan yang biasanya yang paling dikhawatirkan adalah menjadi tua ya, seperti itu ya. Dan itu tidak bisa dihindari. Ya, semua akan mengalami seperti itu ya karena prosesnya akan seperti itu, metabolismenya akan berkurang ya. Tetapi kita bisa menahan penurunannya selambat mungkin. Nah, itu yang disebut dengan awet muda seperti itu. Gitu ya, jadi memang persis sama ya kalau kita merawat tanaman juga layaknya kita merawat baby ya, terutama pada saat tanaman baru tumbuh itu persis sama seperti kita punya bayi. Ya, dijemurnya pagi saja, sebentar saja dan sebagainya.
Oke, ada yang lain? Oh iya, silakan Mbak Mukharoma. Oke, terima kasih kesempatannya. Tadi Bapak menyebutkan ada biji aktif, biji germinasi, microgreens, begitu nggih? Ya. Nah, itu bisa dimakan kan, Pak ya? Iya. Ya, untuk yang biji germinasi, yang tadi misalnya germinated rice, brown rice nggih. Ya. Nah, itu kira-kira rasanya bagaimana ya, Pak? Saya belum pernah mendengar. Rasanya sebetulnya sama ya seperti beras aslinya, cuma biasanya karena itu sudah melalui proses germinasi, di situ sudah ada penguraian glukosanya sehingga rasanya agak sedikit manis ya. Pertama itu. Yang kedua karena itu harus dibuatnya dari beras pecah kulit. Beras pecah kulit itu artinya beras yang ada kulit arinya. Ya, kalau beras putih disebutnya beras coklat. Makanya namanya brown rice. Itu adalah beras putih yang masih ada kulit arinya disebut beras coklat ya. Kalau beras merah atau beras hitam itu sebetulnya adalah beras pecah kulit, masih ada kulit arinya. Karena kalau beras merah atau beras hitam, kalau kulit arinya nggak ada, warnanya itu apa ya? Warnanya pucat. Warnanya pucat kayak kelihatan apa ya? Kayak ya pucat aja warnanya. Ada nuansa putihnya gitu antara merah atau hitam dengan putih gitu. Lebih muda juga warnanya. Jadi artinya yang bisa dipakai adalah beras coklat atau beras yang masih kulit ari, beras merah atau beras hitam. Nah, itu yang harus dipakai itu. Kalau beras yang udah nggak ada kulit arinya, ya susah untuk tumbuhnya atau mungkin sudah tidak bisa tumbuh. Jadi sebenarnya kita menumbuhkan beras, Bu Mokarima, Bu Mokaromah, ya maaf. Nah, jadi kita menumbuhkan beras. Jadi cuma cukup sampai pecah aja. Ya, itu nanti di ujungnya itu akan keluar tonjolan sedikit kayak kalau pernah baca Tintin ya, Tintin itu kan ada kuncirnya. Nah, kayak gitu, keluar kuncir Tintin. Nah, seperti itu. Nah, jadi rasanya sih tidak banyak berbeda, kecuali tadi ada perbedaan rasa misalnya agak manis ya. Tapi dia jauh lebih sehat karena apa? Pertama, seratnya tetap ada di kulit ari tadi ya. Yang kedua, senyawanya dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang simple, yang sederhana. Ya, sehingga mudah pencernanya itu mudah. Jadi biasanya kita makan sedikit aja itu udah kenyang biasanya. Ibu mau nambahkan? Begitu, Bu Mukaromah. Ya, dan itu sebentar. Ya. Cuma kalau ibu tinggal di mana? Oh, saya di Jombang, Jawa Timur, Pak. Nah, daerah sana kan banyak sawah tuh. Ya. Nah, itu kalau padinya baru, ya masih baru. Kalau saya kan di Bandung itu udah di supermarket belinya itu udah berapa bulan mungkin ya. Tapi kalau masih baru itu 2-3 hari udah pecah. Enak Bu, enak makan pakai itu dan sehat. Masaknya biasa aja, Pak ya? Masaknya biasa, ya. Kita seperti pakai rice cooker seperti itu. Kan kalau beras yang pecah kulit itu kalau tidak digerminasi, masaknya itu khusus. Airnya harus lebih banyak, ya, kemudian lebih lama waktunya. Karena apa? Karena kalau masaknya sama dengan beras biasa, itu akan keras, ya, karena kan masih ada kulit arinya. Nah, tapi kalau udah digerminasi, masaknya udah nggak perlu seperti itu. Masaknya seperti beras biasa aja, karena memang sudah lembek, sudah lembut gitu. Boleh Bu, dicoba Bu. Iya, insya Allah. Ada yang lain? Silakan. Oke, ada tambahan?
Bu Mukaroma, ada Bu Mukaroma yang namanya yang beras pecah kulit kemudian digerminasi itu, kalau ibu masaknya seperti biasa kalau di aron kayak begitu, nah menjelang sebelum dianya airnya berkurang itu kan biasanya ada tajin kalau orang Jawa ya. Nah tajinnya itu diambil, bagus untuk lambung yang sedang bermasalah. Sebetulnya beras yang lain juga sama sih ya, tapi itu dengan adanya sudah pecah kulit kayak gitu kan sudah ada enzim, sudah ada vitaminnya, sudah bisa lepas kayak begitu. Nah itu kita lebih dapat untuk mendapatkan nutrisi yang memang bagus untuk lambung kita. Terima kasih informasinya, Sama. Bapak Ibu. Ya, jadi saya tadi ingin menambahkan sedikit tadi Ibu menyinggung soal enzim ya seperti itu. Jadi pada saat proses germinasi itu yang namanya enzim, hormon itu pada muncul. Itu nggak ada di biji aslinya, nggak ada. Nah, ini memang dibutuhkan untuk proses pertumbuhan, itu dibutuhkan. Karena itu jadi sangat banyak sekali. Ya, jadi mungkin kalau misalnya ada teman-teman di sini yang biasa di IT nih, biasa di IT itu mungkin padanannya sama dengan kalau biji asli itu file yang di zip, itu biji asli. Ya, kalau udah digerminasi itu file yang udah di unzip. Itu kan segala macam isinya macam-macam. Ya, ada file Excel-nya, ada PPT, ada gambar, ada apa, semuanya bisa dicampur, bisa jadi satu di zip. Begitu di zip, ya udah satu. Ya, dan nggak bisa diproses. Ya, harus di unzip dulu. Ya, atau perlu waktu, nggak bisa langsung diproses, harus diproses dulu, di unzip baru dipakai. Nah, kalau digerminasi itu udah di unzip, sehingga bisa langsung dipakai, artinya bisa langsung diserap. Oke, saya lanjut kalau gitu ya. Nah, ini di sesi yang berikutnya itu saya kenapa? Iya. Sesi selanjutnya saya akan menunjukkan, kalau tadi lebih ke arah konsep teori dan sebagainya, yang ini lebih ke arah contohnya ya, contoh langsung ya yang ada di tempat kami atau yang kami lakukan. Yang pertama yang tadi yang indoor tadi ya, atau yang di dalam ya. Yang di dalam contohnya misalnya biji aktif ini ya. Ya, jadi biji aktif ini nah ini kalau ini contohnya, nah ini beras hitam ini ya. Ini Bu, beras hitam. Jadi beras hitam ini sebelum saya masak direndam aja dulu. Ya, cukup 30 menit juga udah cukup kok. Ya, kalau pengen lebih lama boleh beberapa jam, 1 2 3 jam gitu ya. Nah, itu membuat biji ini sudah mulai aktif. Setelah itu baru diolah atau dimasak ya. Jadi sesimpel itu dan secepat itu ya. Kemudian biji germinasi tadi ya, biji germinasi ini saya contohnya ini beras merah. Ya, beras merah. Nah, kalau Bapak Ibu lihat nih yang putih-putih ini bakal akarnya ini udah mulai nongol nih. Ya, udah mulai nongol ya. Tidak harus keluar akar nggak apa-apa ya, tapi kepala bijinya atau lembaga bijinya itu udah gemuk ya. Udah gemuk, nah itu juga udah bisa dipakai sebagai germinated ya. Germinated rice gitu ya. Nah, ini juga mudah ya, hanya beberapa hari ya. Ya, biasanya sekitar 5 harian gitu ya. Nah, kemudian lebih dari ini ya adalah kecambah ya. Nah, kecambah ini macam-macam nih. Ini apa nih? Ini kayaknya ini brokoli ya. Ini brokoli, ini alfalfa. Kemudian ini biji bunga matahari ini. Nah, ini biji bunga matahari ini enak sekali nih, gurih ya. Gurih, ada rasa kacangnya gitu ya. Nah, kalau biji brokoli di sprout, ya rasanya rasa brokoli, ya, tapi lebih light gitu ya. Nah, ini bisa dibuat kayak seperti ini, untuk sekali makan bikin segini udah cukup. Ini udah banyak nih segini. Ya, kalau udah dikeluarkan, itu kan padat nih. Dikeluarkan udah cukup besar ya, udah banyak maksudnya. Kemudian microgreens ya. Jadi lebih besar lagi usianya. Nah,
Ya, microgreens ini bisa dibuatnya di wadah kecil atau di wadah besar ya. Ya, ini cukup 1 minggu 8 hari mungkin ya. Mungkin ada juga yang 10 hari tergantung bijinya ya. Nah, ini nah segini kita makan ya. Nah, ini yang saya maksud dengan nutrisi itu semuanya ada di sini. Semuanya ada di daun ini. Nutrisi ini. Jadi nutrisi ini merupakan stok nutrisi ya, cadangan nutrisi untuk dia bisa hidup ya, bisa hidup dari mulai kecil sampai besar ya, sampai mulai keluar daun sejatinya ya. Jadi daun sejati, daun yang ketiganya ya. Pada saat daun ketiga keluar ya tentu masih ada nutrisinya di sini, tapi harus dibantu dengan proses fotosintesis. Karena itu butuh cahaya matahari kalau udah sebesar ini ya. Nah, kemudian yang mulai di luar nih, yaitu sayuran baby ya. Ya, jadi kalau kita nanam sayuran baby ini, kalau segini ini udah bisa dapat 1-2 piring salad ini ya di kotak ini. Jadi kita bisa bikin di kotak-kotak kecil ya, 1 kotak untuk 1 hari misalnya. Ya kalau pengen tiap hari ya, berarti harus ada 7 ya yang siap gitu ya, siap panen gitu ya. Nah, itu tinggal buat ini kira-kira 30 kali 30 cm, itu udah cukup untuk 1 kali makan ya, atau 1 hari makan. Kecuali maniak salad ya mungkin butuhnya 2 ya. Karena ini enak sekali ya, ini enak sekali, masih muda ini, layaknya kita makan sate kambing muda gitu ya. Semua tahu kalau sate kambing muda gitu ya. Ya, jadi bisa bukan cuma, ini kan selada nih, aneka selada ya, tapi juga bisa juga bukan selada ya. Nah, bukan selada, contohnya ya ini sebelah kiri ini bukan selada. Kalau yang sebelah kanan yang aneka selada. Jadi daun-daun yang muda seperti ini, termasuk kayak pakcoy muda seperti itu dimakannya kraus-kraus mentah itu wow, enak sekali ya. Enak sekali kalau orang sono mungkin kasih dressing buat salad, tapi kalau di kita bolehlah pakai sambal pecel. Sambal pecel Jombang kayaknya enak tuh. Gitu ya. Jadi kami juga sering ya makan saladnya itu pakai sambal pecel gitu ya. Karena lebih Indonesia gitu ya. Nah, selain ini kalau udah lebih besar lagi ya berarti kita udah mulai di luar nih. Ya, kita mulai di luar yaitu jadi misalnya di halaman ya. Jadi di halaman kita ya kita bentuk ya gardennya ya seperti ini ya, kita desain pengennya bagusnya kayak gimana ya. Kalau di lahan bisa dibuat seperti ini. Kalau kita punya rooftop atau dinding atau tempat lainnya, nah itu bisa juga dibuat seperti ini. Ya, jadi kalau kayak ini ya, ini didak nih, ya ini didak ya. Bisa macam-macam caranya ya. Ini cuma salah satu contohnya saja ya. Ini di dinding. Ya, di dinding ini juga contoh-contoh saja ya. Beberapa bahan dipakai ya karena memang di sini itu tempat buat showcase ya, buat contoh. Ya, atau di sini nih, ini ada carport nih. Ya, carport ya. Biasanya di atasnya itu pakai pergola yang tebal ya, yang nggak lewat cahaya matahari. Yang ini dibuat atasnya itu transparan. Ya, kemudian dibuat anjang-anjang di sini, kawat ya, untuk tempat tanaman merambat ya, sehingga di bawah tetap juga dingin ya karena tertutup daun ini, malah lebih banyak oksigen ya, oksigennya dari sini bisa dipakai gitu ya. Ya, atau kalau kita punya lahan-lahan yang kecil sempit dan sebagainya bisa dengan kontainer-kontainer ya, bisa dengan pot, bisa polybag ya, bisa wadah-wadah yang kita punya ya, wadah-wadah bekas dan sebagainya. Nah, itu bisa disusun. Ya, susun yang rapi supaya kelihatan cantik. Nah, ini untuk yang daun-daunan ya, atau yang dewasa, yang normal, sayuran normal. Kalau lebih dari ini lagi usianya, maka yang ditanam adalah bunga ya. Nah, bunga ini ada nasturtium, ada bunga tarragon ya, ini semuanya bisa dimakan. Ya, ini apa nih? Dahlia ya, atau ya ini bunga-bunga yang bisa dimakan. Jadi kalau dicampur sebagai hiasan itu enggak, kalendula ya, bisa langsung dimakan ya, nggak usah dipinggirin ya, terutama kalau sedang makan di restoran gitu ya.
Nah, ini kalau yang buah, sesudah buah apa ya? Sesudah bunga apa? Ya tentunya buah ya. Buah ya, kita bisa nanam buah apa aja ya yang dipakai ya untuk di rumah ya. Kemudian bisa juga buah nah ini dari paria gitu ya. Paria ini yang di anjang-anjang ini nih. Ya, tadi ada tanaman paria ya. Jadi pada dasarnya semua itu nanti ujung-ujungnya adalah dipakai untuk membentuk ekosistem. Ya, jadi kalau kita bicara ekosistem itu tanaman itu di mana-mana itu rame gitu ya. Di mana-mana rame ya, campur-campur ya. Campur-campur misalnya begitu yang ini selesai tanamin lagi dengan tanaman yang lain. Ya, tanaman yang lain selesai tanamin lagi dengan tanaman yang lain. Jadi jangan di tempat yang sama itu lagi ya, karena itu bisa lebih mudah mendatangkan hama gitu ya. Bukan mendatangkan hama, akan membuat hama itu akan keenakan di situ, jadi akan mudah berkembang biak ya. Tapi begitu diganti dengan yang lain, maka dia akan melakukan adaptasi lagi, jadi ulang lagi dari awal dan seterusnya. Oke, jadi yang namanya urban nutri garden ya, kita bisa mendapatkan aneka nutrisi ya, baik itu yang sifatnya general ataupun yang sifatnya spesifik ya, spesifik diskrit seperti ini ya. Dan itu bisa digunakan, bisa dipakai, dibuat, yang ini bisa di dalam rumah, yang ini bisa di luar rumah ya. Ini panen beberapa jam, beberapa hari ya, ini juga beberapa hari, ini minggu, ini juga beberapa minggu, ini yang panen normal ya. Jadi urban nutri garden ini ya, kita tahu bahwa value dari urban nutri garden ini adalah yang pertama kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan juga estetika ya. Jadi kalau kita bicara kesehatan ya di sini, ini kita nggak cuma bicara sayuran yang bebas kimia ya, tetapi kita bicara nutrisi yang lengkap ya. Jadi sehingga diharapkan kalau kita makan ada nutrisi-nutrisi yang kita nggak ngeh kekurangan ya, itu bisa disuplai dari sini ya. Biasanya kan kita suplainya kan dari vitamin mineral gitu kan, biasanya dari situ ya. Itu juga bisa juga ya, tapi kalau misalnya kita ingin tambahkan dengan yang natural ya dari sini ya. Karena kalau pabrikasi dengan natural tentu ada aspek-aspek yang berbeda. Nah, lingkungan yang tadi ya bisa menghasilkan ekosistem yang sehat, tanah yang sehat ya. Kemudian juga bisa mengurangi sampah ya, yang dibuang ke tempat pembuangan sampah ya, bisa recycle bahan-bahan atau reuse bahan-bahan yang harusnya dibuang ke tempat sampah. Ya, secara ekonomi di samping kita bisa dijadikan sebagai side income ya, juga dengan kita mendapatkan sayuran sehat yang murah, artinya kita berhemat ya, ketimbang membeli di supermarket sayuran organiknya. Kalau kita menanam sendiri jatuhnya jauh lebih murah ya. Yang terakhir tadi estetika ya. Jadi ini garden ini akan sangat dinamis ya, pemandangannya itu akan berubah-ubah terus sesuai dengan tanaman yang ditanam di situ. Ya, semua ini tujuan utamanya adalah untuk bisa menuju keluarga sehat dan lingkungan sehat. Oke, ini my last chart. Saya buka lagi dengan tanya jawab. Atau nggak jelas? Saya bingung. Wah, ini Mbak Dewi ini keluar masuk. Intinya lainnya bermasalah kali ya Mbak Dewi. Oke. Tadi sempat menyebut soal menyehatkan tanah dan kompos. Bisa dijelaskan Pak? Oke, ini pertanyaannya Mbak Verita nih, lewat chatting. Kalau kita bicara pupuk kimia, ya, pupuk kimia itu kandungannya sangat tinggi. Ya, rata-rata 50% unsur haranya. Ya, ada kalau biasanya kalau nitrogen itu, kalau urea itu biasanya 46% biasanya. Tapi kalau NPK itu biasanya
15, 45%. Malah yang NPK Mutiara itu kalau nggak salah 18. Berapa tuh? 36 tambah 18, 54. Ya. Tinggi sekali kandungannya. Ya. Dan karena ini dari bahan sintetik ya, maka pada saat diaplikasikan ke tanah, dia akan langsung terurai ya menjadi terlarut sehingga sangat mudah sekali diserap oleh akar. Ya. Jadi begitu powerful-nya ya yang namanya pupuk kimia. Ya, kita tebar di situ, dia akan langsung reaktif. Besoknya akan biasanya kelihatan. Ya, tebar urea di rumput ya, besok atau lusa akan kelihatan efeknya. Nah, itu pupuk kimia. Tapi memang kita tidak melihat yang 50%-nya lagi itu apa di pupuk kimia itu, karena tidak pernah ada di label. Ya, semua label pupuk kimia itu hanya menunjukkan nutrisinya saja. Ya, nah itu nobody knows gitu ya. Kalau dia bermanfaat, saya yakin dicantumkan kalau bermanfaat. Ya, jadi pastinya artinya buat tanaman ya atau buat tanah. Ya pasti ini mengandung yang 50% mengandung ini yang gunanya untuk ini. Pasti itu ditulis ya, sebagai orang marketing, orang bisnis pasti akan menulis. Tapi kalau tidak ditulis, artinya tidak ada manfaatnya buat tanah atau buat tanaman. Ya, pertanyaannya merusak atau tidak? Nah, itu tinggal Anda cari sendiri ya. Oke, nah kompos itu kandungannya itu variatif, kurang lebih 5% saja. Nah, 5% itu pun itu tuh bukan cuma makro saja, tapi makro dan mikro. Kalau tadi yang 46% itu hanya N-nya saja, atau yang 15 itu hanya N, P, dan K-nya saja, makronya saja. Nah, bayangkan kalau di kompos, itu 5% itu campur, makro dan mikro. Nah, kalau kita mikirnya, saya mau kasih kompos ke tanaman, ya gimana tanaman bisa tumbuh cepat? Orang cuma segitu dibandingkan dengan kimia. Ya, pertama itu. Yang kedua, 5%-nya itu pun itu pasti dalam bentuk senyawa organik yang agak panjang. Nggak bisa diserap langsung oleh akar tanaman. Jadi dia harus diurai dulu, butuh waktu. Nah, karena itu kalau kita menggunakan komposnya itu dengan pola pikir yang sama seperti kita menggunakan pupuk kimia, maka bisa frustrasi. Ya, karena tidak akan bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Kenapa? Karena itu dua karakter yang sangat berbeda sekali, nggak bisa disamakan. Karena itu, composting the soil itu artinya kompos ini untuk tanah, ya. Dengan kita memberikan kompos untuk tanah, maka akan mendatangkan banyak mikroba, karena di situ banyak bahan organik. Nah, mikroba-mikroba ini nggak akan mengurai kompos tadi dari senyawa panjang menjadi senyawa simpel yang siap diserap oleh akar. Tapi itu kan cuma 5%. Terus dari mana sisanya? Nah, mikroba-mikroba tadi itu kan akan berkoloni, berkembang biak terus. Di antara mikroba-mikroba itu ada juga mikroba yang bisa menangkap nitrogen dari udara. Ya, jadi mikroba fiksasi. Ya, jadi nitrogen dari udara yang ada 80% di udara ini ditangkap ya oleh nitrogen di udara ditangkap oleh mikroba yang ada dalam tanah. Nah, karena itu, kenapa tanah organik itu harus gembur? Ini untuk memudahkan lalu lintas ya nitrogen dan oksigen dari udara masuk ke dalam tanah. Nah, sehingga akan banyak mengandung nitrogen di dalam tanah tersebut. Kemudian mikroba-mikroba yang tadi tumbuh dan berkembang biak banyak, itu juga kan sebagai makanan. Ya, sehingga yang namanya organisme tanah yang lebih besar, cacing, kemudian jenis-jenis protozoa, jenis-jenis arthropoda, binatang berbuku-buku, itu dia akan datang ke situ. Ya, nah, akan datang ke situ, dia akan dia akan ya memakan, mungkin akan hidup di situ atau jalan-jalan, ya. Dia akan mengeluarkan kotoran, ya, kotorannya diurai lagi oleh mikroba,
dijadikan yang tadi ya nutrisi lagi untuk tanaman, atau kalau dia mati pun diurai juga oleh mikroba yang ada di situ menjadi makanan lagi. Ya, sehingga dengan kita memasukkan kompos ke tanah, maka di situ terjadi kayak proses berantai untuk mendapatkan nutrisi yang cukup banyak. Ya, sehingga yang namanya tanaman tadi itu walaupun hanya kompos yang 5%, tapi dia bisa tumbuh dengan baik. Ya, bahkan bisa besar. Ya, jadi tanaman organik itu juga bisa besar kalau kita menanamnya dengan proses yang baik dan benar. Itu ya, Mbak Verita. Jadi pola pikir harus diubah. Kalau pola pikirnya itu masih seperti pola pikir kimia, ya tadi bisa frustrasi gitu. Kalau frustrasi ya mungkin ya bisa rusak itu tanaman gitu ya. Itu ya. Jadi oke ya. Jadi itu ya. Jadi apa namanya Mbak Verita? Nih Pak Bekti, bolehkah menaruh sampah sisa makanan ke dalam pot yang ada tanaman? Bagus untuk tanaman apa tidak? Terima kasih ya. Nah, di organik itu kita tidak mengenal bahan organik sebagai bagian atau bahan organik segar sebagai bagian dari proses penanaman organik ya. Jadi di organik itu bahan organik itu harus dijadikan kompos dulu. Ya, yang namanya kompos itu sejatinya adalah tanah. Ya, tanah yang sisanya tinggal tadi yang 5% tadi yang nutrisi itu. Ya, jadi itu harus melalui proses dekomposisi dulu, Pak Bekti. Ya, bisa melalui proses dekomposisi ataupun proses fermentasi menggunakan bokasi, kemudian ada dilanjutkan dengan proses dekomposisi dan sebagainya. Intinya sampai betul-betul terurai, ya, baru bisa diaplikasikan ke pot. Gitu. Ya, kenapa? Karena pada saat proses dekomposisi itu terjadi proses oksidasi juga, pembakaran C ya, karbon yang ada di bahan organik itu oleh oksigen ya, karena si mikroba ini membutuhkan energi dari situ ya, energi dari pembakaran C itu ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya akan timbul panas ya. Timbul panas ini bisa mengganggu pertumbuhan tanaman ya. Di samping juga mikroba yang tadi tugasnya harusnya mencari makanan buat tanaman, ini tugasnya bukan itu dulu. Tugasnya mengurai dulu gitu ya. Mengurai bahan organik tadi, karena bahan organik tadi belum jadi kompos gitu kan. Nah, itu jadi akan terjadi seperti itu, Pak Bekti. Jadi kalau di organik itu statusnya nggak boleh ya. Karena apa? Karena itu bisa mendatangkan hama ataupun penyakit yang di situ. Jadi misalnya nih, kotoran sapi diaplikasikan di pertanian organik, misalnya belum jadi kompos, walaupun kering, nah itu dia masih bisa membawa penyakit atau hama. Ya, biasanya itu akan muncul kira-kira 3-4 bulan kemudian efeknya. Ya, gitu. Nah, kecuali sampahnya itu bukan sisa makanan, tapi sampah-sampah kering. Ya, sampah-sampah kering, daun-daun kering, seperti itu. Nah, itu bisa disimpan tapi di atasnya. Di atasnya berfungsi sebagai mulsa. Ya, sebagai mulsa yang melindungi dari kelembaban ya, ataupun melindungi dari tanaman liar. Ya, nanti mulsa ini lama-lama akan terdegradasi, hancur dengan sendirinya, akan menjadi kompos atau humus. Sama seperti proses yang di hutan. Itu Pak Bekti. Oke, Mbak Verita, berarti semua butuh proses ya, nggak bisa instan. Kalau di organik, iya, nggak bisa instan. Tapi gini loh, Mbak Verita, banyak orang yang kadang-kadang merasa, wah berarti lama ya kalau di organik. Itu lamanya itu hanya di depan saja. Ya, karena begitu titik yang tanahnya sehat itu tercapai, itu kesananya udah sustain. Yang penting kita jaga terus dengan komposnya. Jadi ekosistemnya itu akan terbentuk terus. Nah, kalau ekosistem terbentuk terus, udah selesai. Malah lebih murah. Ya, kalau Mbak Verita main ke rumah saya atau ke farm saya, itu kita tidak pernah nyemprot, walaupun pestisida organik itu boleh. Karena nggak ada perlunya. Kami membentuk ekosistem sehingga ada hama, ya monggo wae, yang penting kamu jangan rusak ya. Bolehlah makan dikit-dikit. Jadi lubang-lubang dikit ya biarin aja. Toh pelanggan juga masih beli kok, gitu.
Ngapain dipusingin gitu. Gitu ya. Jadi dibuat seperti itu. Jadi kita itu dengan hama ataupun dengan predator ya hidup berdampingan aja. Ya, yang penting terkendali hamanya dengan cara menerapkan tadi yang pola pikir organik, ada rotasi, ada diversifikasi, ada composting the soil dan sebagainya. Oke. Masih ada yang lain? Baik, kalau begitu nanti materi akan kami bagikan ya. Kemudian rekaman akan kami posting juga ya, barangkali ada yang ingin mengulang ya apa yang tadi dipaparkan. Setelah itu mau bertanya juga boleh ya. Kita welcome ya untuk konsultasi ya. Nah, mungkin nanti pada saat dikirim file channel YouTube-nya itu Esparwan, Pak. Channel YouTube-nya itu channel YouTube ininya ya, ID-nya kan ya, saya nggak begitu ini. Ini ya. Ini saya pakai nama saya di channel YouTube-nya. Ya. Atau nama lengkap saya Suparwan Sulaiman, atau ketik farm organik juga itu muncul ya, itu saling berhubungan. Oke ya, jadi itu nanti mungkin saya minta tolong pada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk bisa mengulas ya di nanti saya akan kirim linknya ya dari apa yang acara hari ini. Baik, kalau gitu saya mengucapkan terima kasih ya, Ibu juga mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Jika ada yang masih belum jelas silakan nanti di materi ada nomor WA saya maupun nomor WA Ibu. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.